Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya udah bagus keterima. Bagus sekali, Bu. Sudah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget ya. Suaranya kok semangat banget. Langsung nembus ke sini loh energinya. Kita wakatu Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita sama-sama memuji Allah. Mari kita sama-sama sadari dan buka mata, bukan sekedar mata kepala kita ya, tapi mata hati kita bahwa betapa nikmat Allah itu sebenarnya bertebaran di sekeliling kita dan banyak sekali. Mungkin kalau seandainya kita tulis saja itu ya, walaupun lautan jadikan tinta itu ya sudah kering dulu sebelum kita bisa menulis semua nikmat-nikmat yang sudah Allah beri ya. Kalau saya biasanya kalau untuk saya sendiri ya, biasanya kalau untuk membangkitkan agar bisa muncul ya benih-benih cinta kepada Allah itu kan biasanya kenapa sih orang itu sulit untuk mencintai Allah gitu ya? Karena biasanya orang yang sulit mencintai Allah itu tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan Allah gitu ya. Contohnya gini aja deh, ada seorang gadis ya, bayangkan ada seorang gadis, dia setiap bulannya misalnya dikasih uang 100 juta, tapi yang memberi uang itu dia tidak tahu siapa laki-laki itu. Yang dia tahu itu dia ada seorang laki-laki gitu ya, tapi dia nggak tahu siapa yang ngasih uang itu, dia belum kenal. Kemudian dia terus aja dikasih uang itu misalnya ya. Kira-kira gadis itu pengen tahu nggak, pengen mengenal lebih dekat nggak siapa yang memberinya uang setiap bulan? Kira-kira pengen apa enggak kira-kira? Pasti pengen kan ya? Iya atau enggak? Nah, Ya. apalagi kita, kalau saya biasanya ya melakukan relaksasi setiap ba'da subuh. Kalau saya ya, setiap relaksasi setiap ba'da subuh, saya membayangkan dan merasakan semua nikmat Allah minimal kepada yang ada dalam tubuh kita sendiri. Saya bayangkan nikmatnya mata, bisa melihat apapun yang indah. Saya membayangkan kalau seandainya Allah nggak kasih saya mata, saya nggak bisa melihat apapun, nggak bisa melihat indahnya dunia, nggak bisa melihat apapun. Itu bayangkan dari mulai mata, kemudian turun ke telinga, bisa mendengar segala sesuatu. Membayangkan orang yang misalnya tunarungu, mungkin dunia itu sangat sepi untuk mereka gitu ya. Itu muncul kesyukuran. Kemudian bisa nikmat hidung, bisa mencium segala sesuatu yang wangi gitu ya. Kemudian kita bisa merasakan makanan yang enak. Itu semua. Kemudian jantung bisa berdetak sendiri tanpa kita perintahkan untuk mengatur sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Paru-paru kembang kempis sendiri tanpa kita perintahkan pada saat mengatur sistem pernapasan kita. Itu semuanya saya rasakan gitu ya. Saya rasakan dan saya sadari ya betapa nikmat Allah di dalam tubuh kita saja sudah demikian luar biasa gitu ya. Apalagi alam semesta yang diciptakan oleh Allah, di mana semuanya itu semua mengandung energi. Kalau kita sediakan diri kita mengizinkan diri kita untuk menerima seluruh kekuatan energi dari Allah dan segala isi alam semesta yang diciptakan oleh Allah, ya betapa kita itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Dan biasanya orang-orang yang seperti itu tuh bukan orang-orang yang mengedepankan akal pikiran atau logika ya, karena untuk bisa mengakses sesuatu yang tidak bisa terjangkau oleh logika itu, logika dan akal pikirannya itu ditekan sehingga yang muncul itu adalah keimanan.
Nah, pada saat muncul keimanan itu, maka sangat mudah melihat segala kebaikan Allah. Ya. Karena terlihat semua kebaikan Allah, maka muncullah cinta kepada Allah. Ya. Makanya kenapa orang itu lebih mudah merasakan cinta dari orang yang dicintai daripada Allah gitu ya. Allah yang menciptakan cinta itu sendiri, dan Allah itulah Sang Maha Cinta ya, dan Allah yang menciptakan orang yang mencintai kita. Justru tidak bisa kita rasakan. Kenapa seperti itu? Karena kita belum bisa menyadari dan merasakan kebaikan-kebaikan Allah. Maka ketika teman-teman rasakan, itu cinta itu akan muncul dengan sendirinya. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Karena kenapa bisa seperti itu? Itu sangat terkait juga dengan kinerja kita ya. Kinerja kita pun, walaupun misalnya di perusahaan atau apapun, itu akan berbeda. Orang yang hidup di dunia ini dengan cinta dan orang yang tidak dengan cinta, pasti aplikasi dalam pekerjaannya pun berbeda. Perbedaannya tuh seperti ini ya. Kalau orang yang sudah bisa melihat kebaikan Allah, sehingga bisa mengapresiasi segala kebaikan Allah, sehingga muncul cinta, dia bekerjanya itu adalah seperti hidup dengan hati gitu. Hidup dengan hati itu apa? Hidup yang sehari-hari dari mulai bangun sampai tidur kembali itu melibatkan aspek diri, yaitu berupa hatinya. Karena banyak sekali orang di dunia ini, bahkan saat ini, sekarang ini, begitu mengutamakan dan mengagung-agungkan logika dan akal pikirannya, tidak melibatkan hatinya. Ya. Padahal sebenarnya ketika logika itu ditempatkan di tempat yang pas dan proporsional sesuai dengan kebutuhan saja, dan pada saat tertentu itu ditekan, maka yang muncul adalah keimanan. Yang muncul keimanan, maka hati itu akan selalu terlibat di dalam setiap langkah kita. Ini pun sangat berpengaruh, berhubungan juga dengan tadi yang disampaikan seperti target ya. Kenapa kita harus berdamai dengan angka target yang sudah ditetapkan oleh kita semuanya? Ya. Karena angka target, karena dengan kita berdamai dengan itu akan membuat self image. Self image itu apa ya? Persangkaan terhadap diri kita. Yang persangkaan itu ketika dibangun positif, kita akan bisa melakukan lompatan yang kita mungkin tidak bisa terukur oleh akal pikiran kita sendiri sebelumnya. Contohnya seperti ini aja ya, biar real ya. Contohnya saya waktu itu, saya pernah cerita belum ya? Mungkin kalau udah pernah, maaf ya, saya ulang lagi ya. Waktu itu saya diundang di sebuah SMA ya, mau UN. Kemudian di situ ada kesurupan massal, jumlahnya 1.700 orang anak, bayangkan ya. 1.700 orang anak, saya diminta untuk, karena di situ sudah terjadi 3 hari berturut-turut ya, tetap kesurupan gitu, teriak-teriak dan sebagainya gitu ya. Udah mungkin karena guru-gurunya kepahamannya berbeda-beda, ada yang mendatangkan dukun, ada yang mendatangkan paranormal, ada yang perukiah dan sebagainya, tapi selama 3 hari itu tidak teratasi. Ya entah gimana ceritanya, ya kepala sekolah yang lama tuh membawa saya ke sekolah itu, sebuah SMA negeri ya, SMK negeri ke situ, untuk mengatasi. Bunda coba katanya, siapa tahu ya pertolongan Allah datang melalui Bunda, mungkin dicoba aja dulu. Coba bayangkan ya, kalau seandainya saya pakai akal pikiran dan logika saya satu orang tanpa ada asisten, harus mengatasi 1.700 orang dalam keadaan kesurupan. Kira-kira masuk akal nggak? Saya sendiri pasti akan merasa pesimis dan ini bisa apa gitu loh? Apa yang bisa saya lakukan? Yang kemarin perukiah Vera ada di dukun paranormal aja nggak bisa ngatasi, pasti kan seperti itu kalau logika saya bicara. Tapi waktu itu yang saya bangun adalah self image yang saya sandarkan kepada Allah gitu. Setiap saya datang ke sebuah acara yang mengundang saya selalu dalam pikiran itu, ya Allah, tidak akan orang ini mengundang atau komunitas atau mengundang ke saya kalau seandainya bukan Allah yang menggerakkan. Kalau seandainya Allah yang menggerakkan, Allah pasti punya rencana. Kalau seandainya saya yang kau tunjuk
untuk menjadi wasilah ya, jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Mudahkanlah ya Allah. Ya, tuntunlah, bimbinglah. Aku titipkan lisanku, aku titipkan diriku untuk kau tuntun, untuk kau bimbing, agar semua karena Engkau Maha Kuasa dan menggenggam segala sesuatu yang kekuatan dan kekuasaannya tiada terbatas, maka apapun akan mudah di tanganmu ya Allah. Bismillah, terus berangkat gitu ya. Ya singkat cerita, sudah sembuh gitu ya. Saya bukan caranya karena keahlian saya bukan di situ, bukan meruqyah dengan bacaan-bacaan ruqyah, tapi saya menanamkan mental ketauhidan. Karena waktu itu yang saya yakini adalah bacaan-bacaan Al-Quran itu ya bukan tergantung dari bagaimana dia membaca dan surat apa yang dibaca, bukan tergantung, tapi tergantung dari kesadaran dan keyakinan orang-orang pada saat membacanya. Apakah dia yakin pada saat membaca benar-benar itu adalah ayat yang diturunkan oleh Allah yang mengandung kekuatan yang tiada batas, dan kemudian Allah terlibat di dalamnya dan tiada siapapun makhluk yang bisa mengalahkan kekuatan Allah ketika membacakan itu, yakin bahwa pertolongan Allah datang pada saat itu, ditanamkan mentalnya ke dalam hati terdalamnya, itu ternyata lebih dahsyat daripada bacaan Quran itu sendiri. Karena bukan perkara yang hadir di situ kekuatan Allah, bukan bacaan Qurannya gitu. Contohnya seperti itu ya, self image itu. Kenapa saya ceritakan ini? Ini sebagai inspirasi bahwa ketika ada target dan sebagainya, itu jangan dulu menggantungkan kepada kemampuan kita. Karena kemampuan kita itu akan mengikuti, mengalir bersama dengan sekuat apa sih keyakinan dan kebergantungan kita kepada Allah. Karena kalau kebergantungan kita kepada Allah itu sudah kuat, dan Allah kemudian terlibat ya di dalam setiap ikhtiar kita, maka tidak hanya perbuatan kita tuh menjadi amal soleh, tetapi perbuatan kita pun bukan sekedar ibadah, tapi itu adalah perbuatan yang menghasilkan dunia dan akhirat dengan lompatan yang dahsyat yang tidak terukur oleh akal pikiran. Jadi kalau mungkin saja ya logika berbicara untuk menghalangi ya self image kita atau persangkaan pada diri kita ya. Ya itu ya yang pernah saya sampaikan. Lagi musim krisis begini dengan target segitu kayaknya nggak masuk akal banget. Ya memang nggak masuk akal gitu ya. Karena itu terbatas oleh akal kita. Tapi krisis itu adalah bahasa manusia. Untuk Allah tidak ada yang namanya krisis gitu ya. Jadi persangkaan kita ketika melihat angka target itu sudah diukur oleh akal kita, kemudian kita tidak bisa berdamai dengan angka yang sudah ditargetkan, itu akan mempengaruhi kinerja kita. Bicara kita tidak akan percaya diri, kita akan kehilangan banyak momen karena kita memancarkan sesuatu yang kita sendiri tidak berdamai dengan angka itu gitu. Jadi berdamailah dengan target yang sudah ditetapkan, yakinkan, gantungkan keyakinan kita kepada Allah. Jadi jangan menganggap bahwa ketika kita setelah ikhtiar maksimal kemudian kita bertawakal ya. Ini banyak yang salah di sini. Biasanya orang bertawakal itu pasrah, udahlah gitu ya. Kita udah melakukan yang terbaik gitu. Justru pada saat tawakal itu adalah ikhtiar kita yang terbaik, di mana tawakal itu kita menghadirkan kekuatan Allah di dalam setiap ikhtiar kita. Jadi sebenarnya pada saat tawakal itu kita tidak memakai tenaga manusia gitu, tapi tenaga Allah yang kekuatannya tiada batas dan tidak akan terpikir oleh akal pikiran. Itu hanya bisa diyakini oleh orang yang mempunyai keimanan. Semakin kita memantapkan self image kita kepada diri tetapi dengan keraguan di dalamnya, itu akan menghalangi datangnya keajaiban yang hadir yang tidak terpikir oleh akal itu tadi. Karena ketika logika hadir, terlibat di dalamnya, kemudian ego kita juga hadir, itu akan menjadi penghalang. Karena itu adalah kekuatan manusia yang terbatas itu tadi. Kita masih pakai referensi bahasa krisis dan sebagainya, itu bahasa kita manusia gitu. Untuk Allah tidak ada kata krisis, itu untuk Allah tidak ada gitu ya. Kalau Allah berkehendak itu ya pasti akan yang terjadi gitu. Nah ini hanya bisa diyakini oleh orang-orang yang punya keimanan yang luar biasa. Ini nggak akan bisa dijangkau ya oleh
personil-personil yang hanya mengandalkan logika. Tapi insya Allah kita ini adalah orang-orang yang beriman, dan keajaiban Allah hanya datang kepada orang-orang yang meyakininya. Semakin yakin, maka keajaiban itu akan datang. Semakin logika kita utamakan, akan menghalangi keajaiban Allah datang kepada kita. Dan itu harus dibuktikan gitu loh. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena saya sudah banyak sekali melalui masa-masa di mana sebelumnya memang tidak terjangkau oleh pikiran saya. Seperti yang saya sampaikan itu ya, pada saat saya menerapi di Jakarta, disampaikan bahwa dia sudah operasi kanker payudara ya, sudah diangkat payudaranya, sudah nggak ada payudara. Kemudian saya ketemu lagi dengan beliau, mohon maaf ya, sampai diperlihatkan kepada saya payudaranya tumbuh lagi. Terjangkau nggak oleh pikiran? Oh, sel-selnya sudah diangkat gitu ya, sudah dimatikan, sudah diangkat. Tapi kalau Allah berkehendak, apa yang terjadi? Kalau teman-teman mau, saya punya nomor WA-nya, boleh dihubungi. Dan banyak lagi kejadian-kejadian yang luar biasa yang tidak terjangkau ya oleh akal pikiran. Seperti salah satunya mobil Alphard ya, mobil Fire ini yang sekarang ada di rumah. Itu ketika si Ade Naizan yang nomor 4 itu kan, kalau waktu abinya mesti berangkat ini ya, kunjungan kerja, mesti Ade mau oleh-oleh apa? Ade Naizan mesti jawab, aku oleh-oleh mobil Alphard katanya gitu. Tapi ketika Ade menyebutkan itu dalam pikiran saya, ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Andaikan kata-kata Ade itu adalah doa yang tembus pada arsmu, tidak ada yang tidak mungkin ya Allah. Dan apa yang terjadi? Mobil itu datang sendiri tanpa kita cari, dan nggak usah dibayar dulu. Dibayarnya kapan-kapan katanya sama yang punya itu. Kapan aja, dan saya sendiri yang nerima waktu itu sama bapak gitu ya. Saya sampai ya Allah, cuman Allah gitu aja gitu loh. Dan itu harus dirasakan oleh teman-teman juga gitu. Seperti apa sih kedahsyatan itu, seperti apa? Ya itu tadi, ketika logika kita main dan terlibat banyak di dalamnya, itu akan jadi penghalang gitu. Akan menjadi penghalang untuk datangnya segala sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal pikiran kita. Dan itu terjadi karena dari zaman Rasul, dari zaman nabi-nabi yang dulu juga kan segala sesuatu yang ajaib itu memang sudah terjadi gitu. Dan insya Allah kalau kita meyakininya dan kita melakukan dengan segala ketulusan hati, murni lurus kepada Allah ya, tidak ada tujuan yang lainnya, maka jadi Allah itu bagaimana terlibat ke dalam kehidupan kita tuh, sebesar apa keyakinan kita pada Allah. Kalau ada keraguan di dalamnya, ya Allah pun akan memperlihatkan sebesar apa keyakinan kita kepada Allah. Kalau keyakinan kita penuh, utuh, seluruh aspek diri kita terlibat untuk memurnikan kepada Allah semuanya setelah kita melakukan ikhtiar yang sesuai dengan apa yang sudah dituntunkan oleh Allah, ya saya nggak perlu untuk menyampaikan bukti. Teman-teman pasti akan merasakan yang sendirinya, karena itu sunatullah ya. Itu sesuatu yang pasti terjadi dan sudah diatur oleh Allah gitu. Hukum alam yang memang sunatullah. Barang siapa yang memang itu memayatakillah ya, insyaallahu mahroja. Ya kalau kita taat secara utuh, lurus dan murni, hadirkan diri kita semata-mata murni kepada Allah, yang turun adalah jalan keluar dari Allah gitu. Jalan keluar yang memang dikhususkan kepada orang-orang yang khusus. Kepada siapa? Ya orang-orang yang memang keyakinan dan ketaatannya itu lurus kepada Allah, tidak terhalang oleh apapun. Pandangan manusia, ukuran manusia apa bukan jadi ukuran untuk orang-orang yang beriman. Jadi ukuran itu cuma standar Allah gitu. Krisis itu bukan bahasa referensinya orang beriman. Krisis itu adalah bahasa orang yang tidak punya iman. Krisis itu adalah bahasa orang-orang yang tidak paham gitu ya, yang belum paham. Jadi ya mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Semoga bisa kita lebih berdamai dengan angka target dan self image apa di sini self image tadi. Persangkaan terhadap diri kita itu adalah bukan prasangka secara fisik
dan prasangka secara kemampuan kita, tapi prasangka kita sebagai orang yang beriman yang selalu kapanpun akan mendapat pertolongan dari Allah. Kalau itu sudah untuk kita kemanapun akan selalu ceria, gembira, bersemangat, optimis, tidak akan pernah kehabisan energi. Ya, karena kita tidak memandang, ya, karena ukuran yang berbau dunia itu bukan jadi ukurannya gitu. Yang berbau dunia itu menjadi sesuatu yang sekilas aja. Ada orang yang jutek misalnya sama kita, atau ada orang yang rese gitu ya ngomongnya. Nah, itu kan dia, bukan aku. Itu kan akhlak dia, akhlak aku kan akhlak yang disukai oleh Allah. Walaupun dia cemberut ngomong jelek, ya biarin, yang penting aku enggak. Gitu. Misalnya kayak gitu. Itu akan berbeda tampilannya dengan orang-orang yang saya bicara begini itu juga sedang menasihati diri saya sendiri. Bukan berarti saya sudah sempurna seperti itu ya. Tapi insya Allah dengan kita tahu dan paham ilmunya ya, akan menjadi bahan kan ya kita untuk bismillah gitu, menuju ke sana bersama-sama, bertumbuh bersama, menjadi pribadi-pribadi kekasih Allah yang selalu kapanpun mendapatkan pertolongan dari Allah. Segala apapun memang ketika kita berserah diri sama Allah gitu ya, menyerahkan hidup kita untuk ada dalam pengaturan Allah, semuanya itu seperti mudah gitu. Semuanya seperti diberikan jalan oleh Allah. Itu tidak ada yang susah untuk orang-orang yang melibatkan Allah di dalam kehidupannya. Tidak ada sedih, tidak ada kecewa, tidak ada marah dan sebagainya gitu. Kalaupun ada mungkin cuma sebentar, habis itu kan karena sudah dikasih tekniknya bagaimana menetralisir dan merilis energi-energi negatif itu ya. Kemudian setelah berhasil dirilis, tinggal di-up untuk sampai kepada energi di mana kekuatan cinta dari Allah itu tidak bisa mengalahkan apapun. Itu akan menjadi sesuatu yang powerful, sesuatu yang selalu men-charge energi kita kapanpun, dimanapun. Dan andaikan di sekeliling kita itu ada orang-orang yang kebetulan bahasa manusia loh ya, karena untuk Allah itu gak ada kebetulan, semuanya sudah diatur oleh Allah, sudah datang dengan izin Allah. Andai pun di sekelilingnya ada orang-orang yang belum bisa menetralisir sehingga energinya, emosinya masih ada di level yang negatif ya, di level force itu yang pernah dulu disampaikan ya, belum ada ke level power, tapi ketika orang di sekelilingnya ada dan sudah bisa ada di dalam energi power, itu akan menetralisir dan mewarnai sehingga satu komunitas walaupun di tempat yang berbeda-beda seperti ini ya, ada yang Tanjung Pinang, ada yang di Wadung ya, ada yang Singosari, itu kita jauh itu hanya sekedar jarak, tapi jiwa kita itu ketika sama-sama di dalam energi Allah itu merasanya satu aja gitu, merasanya dekat aja gitu, merasanya dekat dan mempunyai energi yang sama gitu, energi yang sama di bawah kekuatan yang kita akses yang dari yang maha segalanya gitu. Jadi apapun gak ada yang gak mungkin. Apapun selalu mungkin di tangan Allah. Gitu. Oke, seperti itu ya. Semangat pagi buat hari ini, buat teman-teman semuanya. Senyumnya mana dong? Senyumnya 3 cm loh ya. 3 cm. Tapi jangan 7 menit kemarin Pak. Ada bilang 7 menit kelamaan, nanti kalau nanti pegel. Cukup 3 menit saja ya. 1 menit sebenarnya cukup, tapi kalau 1 menit dengan ketulusan ya, ditahan sebentar ya, coba rasakan. Saya senyum ya, rasakan ya, energi senyum dari saya itu terasa nggak? Ada sesuatu gelombang yang terasa. Iya nggak? Nah, seperti itu. Jadi penentunya adalah seberapa tulus ya senyum kita, seberapa tulus ya, seberapa besar ya keoptimisan kita hadir di dalam senyum kita, itu yang akan menyampaikan gelombangnya ke dalam teman-teman semuanya, dan teman-teman juga begitu sama orang lain. Jadi pada akhirnya nanti kalau ketemu klien dan sebagainya, ya target itu bukan ukuran lagi, pokoknya ketemu klien, bismillah, senyum, tembus dulu ininya, energinya tembus dulu gitu loh. Kalau sudah nyambung satu frekuensi, semua apa yang disampaikan jadi mudah nanti. Jadi gampang aja gitu, mengalir aja semua produk knowledge segala macam kita ngomong itu dengan enak gitu loh. Kalau sudah satu frekuensi dulu. Jadi dibuat satu frekuensi itu sebelum bicara lah ya, sebelum ketemu lah ya. Jadi kirim dulu tubuh kita yang
tubuh bioplasmi kita ya, berupa ruh kita yang diminta restu kepada Allah. Ya Allah, saya akan bertemu dengan Bapak ini. Bimbinglah ya Allah, tuntunlah ya Allah, lancarkanlah ya Allah. Seandainya ini adalah jalan rizki untuk kami, insya Allah di tanganmu tidak ada yang susah ya Allah. Semuanya pasti akan mudah. Bismillah, berangkat. Malah kalau sudah ada fotonya ya, kita misalnya klien Pak Adi misalnya gitu ya, kalau bisa ya, namanya sudah tahu, fotonya Pak Adi sudah tahu, lihat di WA-nya, lihat di foto profilnya. Nah, pada saat berdoa, bayangkan wajah si Pak Adi itu, ya. Kemudian kita kirim sinyalnya dulu. Kita kirim sinyal dengan doa pada Allah, disampaikan kepada Pak Adi. Jadi sebelum kita ketemu dengan orangnya, sinyalnya udah sampai duluan gitu loh. Karena sinyalnya sudah sampai duluan, akhirnya Pak Adi dengan kita sudah satu frekuensi duluan sebelum tubuh dengan kita dengan tubuh Pak Adi itu bertemu secara fisik gitu. Maka ketika sudah bertemu dengan secara fisik, itu sudah enak ngomongnya gitu loh, karena energinya sudah dapat dulu gitu. Paham ya? Ini bukan sesuatu yang sepele loh. Ini penting banget. Ini apa namanya? Termasuk NLP juga, termasuk jadi banyak ilmu yang dan banyak ahli ya yang menyetujui ini karena memang sudah dibuktikan kebenarannya gitu. Jadi memang harus praktek. Jadi bioplasmi kita maju dulu sebelum fisik kita. Bisa dipahami ya? Ya. Mungkin seperti itu tuh hari ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa aplikasi. Semoga kita kebersamaan kita menjadi ruh di dalam perusahaan jagat ini adalah ruh di mana Allah bisa mengundang rahmat dan ridhonya Allah, dan perusahaan ini menjadi jalan kebahagiaan dan keselamatan kita tidak hanya di dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.